Dengan keadaan hari mereka, banyak dia Muhammad datang. Walaupun menemui dengan sekolah bapak. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena nikmat Allah itu maka tertinggal. Pertama sekali nikmat sehat. Yang kedua kesempatan. Dan ketiga baru iman. Kadang-kadang manusia itu sehat, tapi tidak sempat datang ke sholat. Kenapa demikian? Karena nikmat iman yang lama. Kalau iman Pak sekedar ucapan dan omongan saja Pak, banyak orang bisa beriman kepada Allah. Dia percaya Pak? Apa-apa percaya? Kalau iman sekedar ucapan dan omongan saja, banyak orang beriman kepada Allah. Tapi bagaimana cara merealisasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari? Bahkan Pak, orang munafik saja dan orang kafir beriman pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Insyaallah. Dan apabila orang-orang itu, orang munafik bertemu dengan orang beriman kepada Allah, qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatin, dan apabila berjumpa dengan tempat yang salah, yang sesat, qalu innama akum, kami juga iman kecil. Kita iman. Orang munafik dan orang kafir juga iman pada Allah. Tetapi kita juga tanamkan dalam hati iman Kristus Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mereka, mudah-mudahan nama-nama kami, apa-apa kami yang hadir pada malam ini Pak, diberikan kelak oleh Nabi Muhammad syafaat yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Maria kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah Pak, sebelum kami sampaikan ceramah agama serta maulid Nabi pada malam ini, kami kedatangan dalam Allah. Allah dengan kaya apa anak-anak dia kami juga di kota. Allah, coba para wujud perkenalkan diri Pak. Kita mengenal perkenalkan. Nama kami Elisa Devi Chandra yang saya suruh satu lagi tadi. Ya, kita bangun barang-barang. Sadak kita ngajir orang sampai kini nggak berubah. Elisa Devi Chandra panggilan Devi. Nama saya apa? Chandra. Kakak Devi. Ya. Gadang bagala kecilan tutu dulu, alhamdulillah kami yang sudah di STI kali Selasa tahun 2020 pada tanggal 29 Februari. Nah, tahun ini Asya dan untuk bulan Asya pada tahun sudah. Kampung kami Mapa di Gadang. Tadi kami berdua ya Ustaz Ardi ya, beliau itu dari Bogor. Kami tadi dari Balai Selatan, kampung Bergadang, tadi dari Selatan. Maka itu kami masih menjadi garim Pak di musola Nur Ikhlas Kota Kumi di atas dari itu. Saja awal kuliah sampai kini, tamat kuliah kami masih di sini. Alhamdulillah
kami diamanahkan mengajar di SDN 05 Muarokan Kelasan. Kalau mereka mau pulang kasihan, jangan jauh, ya kan? Kalau narkotik dari kopi kami di sini, lewat yang mana ada. Tangan saya ke KPA, saya akan pergi sekolah. Itu sebagai perkenalkan diri kami. Tidak ada yang lama. Oh iya, suku Kumbang. Sana, alhamdulillah, ya sana sekolah. Ilmu betul kan orang sampai. Betul ya. Alhamdulillah. Nah, betul kan? Ini kita coba menyampaikan yang dalam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beko ceramah dalam ulama dalam surga. Kalau sudah beko ditutup lain. Ulama. Ya. Judul pada malam kini ya, yaitunya Fadilah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Leta yang mau Fadilah. Apa-apa terus bilang. Nggak tahu ya. Fadilah itu memegang. Iya. Ada nggak? Fadilah panggilan Fadil. Nggak ada itu ya. Nama Randi panggilan dunia. Ada itu ya. Ya. Nama Siti panggilan Piak. Irga. Kalau Fadilah panggilan Fadil sesuai. Fadilah agama dalam kaidah ilmu bahasa Arab artinya keutamaan atau fungsi. Fadilah Maulid Nabi Muhammad SAW, fungsi dari Maulid Nabi itu apa? Ini ketentuan cecil Fadilah menurut fungsinya. Fungsi Maulid Nabi Muhammad SAW apa? Tak lain dan tak bukan pertama membentuk ukhuwah Islamiyah. Dan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW amat dua tak batamu di seluruh Quran. Amat batamu semua amat apa-apa batamu di seluruh apa. Betul dalam antara fungsinya itu mempersatukan ukhuwah Islamiyah balik. Saciu bahayang sadan ceng bak basi bak bagai sarai-sarai Quran sakilmu. Kece Al-Quran wa qasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kami pada tali agama Allah wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Itu yang paling utama. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, kembali umat Nabi Muhammad mengenang kelahiran Nabi. Kembali umat Nabi Muhammad berselawat pada Nabi. Ya Allah, makasih Nabi. Ini bahasa Arabi. Apa-apa ini bahasa Arabi, Pak? Lain. Apa contoh? Ini semayang, lain mah. Betul banget. 5 waktu sehari salam yang rutinitas itu bahasa Arabi, Pak. Apa ini kok kalah? Baca doa sebelum tidur, setelah itu kalau dianjurkan Nabi itu malah baca sebelum tidur, baca kursi. Kenapa demikian? Supaya kita jawab dengan gandang dan lain sebagainya. Tutur di salam Nabi. Kenapa demikian? Tanda hormat nah, itu yang berfungsi. Ini kita masuk pada Maulid.
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu berasal dari kata bahasa Arab maulid. Ada yang dulu mengajar dengan maulid, iya kan? Iya mak. Ya. Kalau mama ini ku maulid kok atau maulid? Maulid atau maulid? Beda itu tidak. Maulid atau maulid? Anak cara kuat. Ada mama tu separuh mengajar maulid. Besok tanggal sekian adu balik Rabiul Awal datang belum lagi acara maulid Nabi gitu. Adunya sebagian maulid Nabi. Jadi maulid batua. Itu mah ini ada. Ada yang macam maulid, ada yang macam maulid. Yang batuanya hanya sama-sama ada arti ya. Kalau bahasa dari bahasa kalau yang batuannya menurut ilmu Nahu dan Sahih adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kok Maulid? Karena arti Maulid itu memperingati kelahiran Nabi. Tapi kalau Maulud yang melahirkan, tidak? Kelahiran yang melahirkan. Kalau maulud berarti kita memperingati hari ibundahnya Aminah yang melahirkan Nabi. Tapi kalau maulid memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maulid. Kita mengatakan itu beda ya. Maka maulid dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Itu selaku umat Nabi lah. Tersentuh dalam hakikat bahwasanya hukum maulid Nabi Muhammad SAW itu tarbiyah, artinya pendidikan. Kecilan kepula, lupulus keberadaan. Ya tidak. Jangko kailang ma siapa nama ayah Nabi Muhammad dan kuama. Matanya karena anak tidak tahu daya ayah sama jiwa ma. Dan antara kita per tahun sekali setahun mau peringati Maulid Nabi, di sini kita tahu siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Dan selalu Nabi Muhammad cuma ya kece orang tasawuf awal wal akhir, awal dan akhir. Waktu awal dan akhir yang jadi Nabi berupa manusia ketika dilahirkan. Sebelum dilahirkan berbentuk manusia, Nabi Muhammad itu berupa nur yang dikatakan Nur Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, setelah Nabi Adam terbentuk dalam berupa tanah, ketika itu dimasukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dimasukkan roh, dibawa oleh Nabi Adam tadi itu malaikat Jibril maka untuk mana? Mencari sarukul, mencari narakus. Ketika malaikat Jibril dan Nabi Adam tiba di gerbang surga, apa yang terpampang di gerbang surga? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini terpampang. Kemudian datangnya Nabi Aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal dan kau yang menciptakan pertama kali. Apa kau Muhammad? Siapa Muhammad itu? Kecuali Nabi. Kemudian Nabi Muhammad
Kemudian Nabi Adam SAW datang kepada Allah. Ya Allah, saya ingin bertanya ya Allah. Ketika ditanya oleh Nabi Adam kepada Allah, apa kok di gerbang surga itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kok nak nama ya Allah? Padahal kan khalifah pertama, manusia pertama yang kau ciptakan. Apa kau Muhammad di sini? Menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad itu adalah hatiku, kekasihku kecintaan. Hamdallah, kekasih Allah. Kalau orang dengan kekasih, tidak pengen ganggu deh. Ini ganggu dan bekar ya. Kalau memiliki dalam diri cinta dalam jauh, iya kan? Iya kan? Itu LDK ya. Kalau Allah itu tidak pengen jauh dari Nabi Muhammad, tidak pengen jauh. Begitu Nabi Muhammad kekasih Allah, kalau orang kasih lah, orang sayang, tidak pengen jauh. Ama-ama pengen jauh Pak. Cuma pengen nama jauh Pak. Cukup lambi yaudah. Iya Pak. Pengen jauh nama apa gimana? Agak lambi indah ya? Lain dah. Alhamdulillah. Terus dikasih. Menunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin jauh dari Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang dulu ketika sembahyang, ketika tahiyyatul, salawat Nabi Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Disatukan antara Allah dan Muhammad. Kenapa demikian? Ini tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Allah saja cinta dengan Nabi. Apalagi awak umat Allah saja cinta dengan kita. Bayangkan itu. Digandengkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Asa mulu engkau wahai Adam dari Nur Muhammad. Asa mulu bumi, asa mulu sarugo, asa mulu neraka dari Nur Muhammad. Asa mulu Nur Muhammad daripada api kecil Allah. Asa mulu Nabi Muhammad, asa mulu Nabi Adam itu di Nur Muhammad. Nabi Nur Muhammad itu cahaya Muhammad yang dikatakan awalul akhir lain itu cahayanya Mak. Setelah itu baru dilahirkan yang disebut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu betul saudara Nabi Mak seperti itu. Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Dan apabila sekolah dan berkata Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, ya Bani Israel, kepada wahai Bani Israel, kaum Bani Israel. Apa kata Isa? Inni Rasulullah ilaikum musaddiqun lima bayna yadayya minat Taurat. Sesungguhnya akan datang seorang Rasul sesudahku, kata Isa, yang membenarkan Alkitab Taurat. Wa musabbiran birrasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Seorang nabi itu akan membenarkan, akan menjadi rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Proses kelahiran Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Maulid Nabi Muhammad. Itu kejawab. Isa putra Maryam berkata kepada kaum Bani Israel, akan datang seorang rasul sesudahku ini yang bernama Muhammad atau Ahmad. Kalau dalam bahasa Arab, Ahmad itu ma ampe kato atau ampe huruf. Ampe huruf. Pertama alif, yang kedua ha, yang ketiga mim, yang keempat dal. Ahmad. Ada namanya Pak Mahmud Pak. Tidak ya? Tidak ya? Kalau yang dulu mama bagaimana? Sesuai lagi. Contoh lagi dari kami bagaimana? Kamis. Itu dulu mak. Iya. Lalu lagi anak ini di bulan Juli. Ya gimana Juliani? Betul dulu mak. Lagi anak aku di sawah yang sawah mak. Nah, suruh kita mama. Ada orang mana gini tanam balik, dua balik, sikoci, tambah sikoci. Nggak, dia mana bukan balik. Kalau gini teknologi yang canggih main. Tadi internet nama-nama anak menurut keluar. Kalau anak dalam bahasa Arab sesuai dengan arti. Kalau laki-laki Muhammad Irsad Hanafi, Muhammad Nizam Al-Farizi. Bagi Muhammad, kenapa demikian? Kalau yang kini nak tercadir, bapak kita tercadir Pak, saya mak bapak mangsolan kan ada program tinggi kita berdoa. Lagi terpintar yo, tahu nama anak yang yang kalau nama PGP ini kau anak pandai ngecek lagi, kau dah ngecek. Ketika lagi pandai ngecek dulu lah, kau GP yo kan, tapi besar. Kalau jumlah tahu ni, nama itu sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi sungguh pun baik itu, nama yang diberikan orang itu apa? Orang yang terbaik, bahkan membawa berkah. Itu Ahmad. Hampir dari tadi. Pertama alif dulu kan kok? Pasti luwi mak. Kalau nama Ali bengkok je lain. Siapa nama nu Ali? Kok kadang kok dia Ali deh. Nah betul kan? Betul mak. Ali Tuluwi kita cari orang semayang. Berdiri tegak betul dia benar. Itu adalah rukun salat. Tegak berdiri betul ya. Seperti orang Ali. Yang kedua cari ketika orang ruku mak. Ketika orang ruku cari melihat pas benar bersama. Apa dia? Ahmad. Cari orang semayang ketika ruku pas mendengar. Kemudian mim, cari orang sembahyang ketika sujud pas mendengar. Kemudian kalau cari orang sembahyang duduk di antara dua pas menurut mereka. Betul kata Ahmad mengarah kepada sholat. Ahmad atau Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad berasal dari batu. Muhammad berasal dari 4 huruf juga. Pertama mim diterangkan dalam kitab Dofikul Akbar Ahmad. Mim ha mim dal. Kalian anak dalam rahim itu. Kini kan bersama. Manusia na laki-laki na jale dia begitu. Pas bala mobil Muhammad tulisan. Betul bala Muhammad dan Ahmad. Ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang ibu yang bernama Aminah.
Artinya dapat dipercaya. Asal katanya amanah. Prosesnya ketika Nabiullah Muhammad SAW belum lahir ke dunia berbentuk manusia, nah ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib ketika itu bertamu Ju'ama'in. Anak Nabi Muhammad itu beliau yang bernama Aminah dinikah. Ketika bertamu di Mekah, Abdullah dengan Aminah pandang memandang jarak jauhnya. Cari mencari besok siang tamu jadi sedang bagaimana? Cari mencari pandang memandang. Kilonya dia ulah pandang memandang dari mata turun hati, dari hati menjadi cinta. Kalau cinta sudah melekat, si kambing rasa coklat. Itu cinta sudah melekat, tidak bisa dalam diri. Sayang cinta. Ketika cinta datang Abdullah kepada Abdul Muttalib. Kemudian Aminah datang kepada Khuwailid, ayah beliau. Datang kepada ayah. Tuan dulu itu, selesai sama saya makan ayah. Akhirnya dinikah secerca. Ketika dinikahkan Abdullah dengan Aminah, Pak, lalu kalau orang-orang Quraisy dulu tiba musimnya. Ketika itu perintah untuk berdagang ke Madinah, Abdullah itu tetapi mau di Abdullah. Subhanallah kalau maka palingan 2 minggu sudah menikah, lalu diperintahkan Abdullah untuk berdagang ke Madinah. Dulu sudah menikah, berdagang ke Madinah. Tetapi lantaran diriku baru yang dulu minta izin kepada Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad. Diizinkan. Ada 2 bulan setelah itu datang balik perintah berdagang. Diterangkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Li'irafi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy ketika itu illa fihim rahmatas sita'i was-sayf, yaitu berdagang pada musim dingin dan musim panas 2 kali setahun. Jadi ada turun mereka dulu zaman Abdullah. Nah 2 bulan lalu Abdullah bin Abdul Muttalib diperintahkan oleh Abdul Muttalib untuk berdagang ke Madinah. Kemudian ditinggalkan istrinya bernama Aminah ibunda Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan beliau. Ayah tinggalkan. Saya berdagang. Dalam perjalanan Abdullah itu sakit. Tiba di Madinah, lalu Abdullah sakit sampai di Madinah. Tidak lama sudah itu Abdullah wafat meninggal dunia. Berapa Nabi dalam kandungan Aminah 3 bulan lemari. Dalam perjalanan itu jauhnya, kalau dulu lagi, yang berhenti dan istirahat. Tapi Abdullah sakit dan dia kita berkata, bahwa 3 bulan dalam kandungan Nabi Muhammad itu yatim. 3 bulan dalam kandungan Nabi Muhammad layak. Apa kata Siti Aminah? Ada yang ngomel-ngomel hati, indah deh. Ada yang ikhlas kepada Allah, indah deh. Sabar dan tabah itu cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu. 3 bulan anak dan bawi itu laki lah mati, laki lah meninggal. Kalau di batil kiamat. Tapi kalau anak kini atau Aminah kini ya, lalu nyuruh apa begitu 3 bulan mana, 1 bulan mana, berpikir kalau mati 1 tulis 1000.
Itu kalau minat ini ya. Aku itu ya. Kalau kecil antum udah mandi di warung, udah mandi dulu dengan mandi di warung. Kok mati udah dahulu, dengan cari karantina. Itu tidak benar. Tapi kalau benar-benar aku benar-benar mana itu sahabat dan sahabat. Pernah diganti Abdullah tak pernah. Dekat Abdullah bin Abdul Muttalib dalam hati. Itu sahabat dan sahabatnya. Kemudian dilahirkanlah Nabi Muhammad 9 bulan 10 hari di Mekah ketika itu. Aduh, Abdul Muttalib sama kakek beliau, kakek Nabi Muhammad, ayah dari Abdullah itu mempunyai seorang budak yang bernama Suwaibah. Budak itu adalah pembantu ketika itu. Harga budak di Mekah ketika itu ya, zamannya Abdul Muttalib seharga 7 kunto. Satu kunto itu kini kalau salah 30 juta. Mahal nggak kan? Budak saya itu beli. Ini berusia Suwaibah nama. Kemudian diperintahkan wahai Suwaibah, carilah Aminah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau budak mau masuk itu kayak mah. Kalau pembantu malu menikah dari kaki. Ketika di sini, nak lama sesudah itu Aminah melahirkan yang bernama Nabi Muhammad. Ketika Aminah melahirkan maka lalu Suwaibah datang kepada Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib, cucu engkau telah lahir. Sang termati baik. Yosana dia. Bahagia, saking bahagianya Abdul Muttalib ketika itu maka dibebaskanlah Suwaibah menjadi pengikatnya. Artinya secara tidak langsung Abdul Muttalib nabah sedekah 70 ketika untuk kelahiran Nabi Muhammad. Abdul Muttalib dari Islam ya. Quraisy, orang-orang Quraisy itu artinya orang taat kepada Allah tapi dengan agama tauhid nama. Sebelum datang Islam ke muka bumi itu Pak, tauhid nama agama. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad datang baru Islam. Arti Islam itu aslama yuslimu Islam, selamat damai. Setelah Nabi Muhammad baru damai, baru selamat. Itu. Nyoberdekakan mudah, bebas. Wahai Suwaibah, pergi engkau. Tetapi Suwaibah tak kemudian. Kenapa? Mencari Nabi Muhammad itu ke ketika lahir bercahaya wajahnya. Ketika itu maka di Mekah mengalami musim kemarau panjang. Di lantaran Nabi Muhammad seperti malam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lalu ketika datang hujan yang bertubi-tubi. Kampung yang tandus, kampung yang kering ketika itu kembali ada airnya. Maka itu Rabiul Awal artinya hujan yang pertama. Hujan yang pertama kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul berkah Nabi Muhammad. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Ketika Abdul Muttalib gadang hati, nyibirkan Suwaibah, kiranya ketika itu adatnya orang Quraisy, ketika anak baru lahir harus disusukan kepada orang lain. Siapa yang menyusukan pertama maka adalah seorang budak tadi yang bernama Suwaibah. Kemudian pada hari esoknya, tidak ada orang menyusukan lain, dicari oleh Abdul Muttalib. Siapa yang menyusukan anak? Dicari Muhammad SAW. Dicari. Ketika dicari orang, kalau Abdul Muttalib itu nak ketika dulu kayu-kayu, ayo. Ketika itu kecil Abdul Muttalib, siapa orang yang bisa menyusun cucu Muhammad, maka akan dikasih uang banyak lagi. Dikasih hadiah. Kemudian ama-ama menyusukan undangan
Dan disebutkan undangan oleh Abdul Muttalib bahwasanya siapa yang menyusui cucunya akan mendapatkan hadiah banyak. Hadiah banyak. Ada anak-anak yang rancak-rancak, rancak-rancak, baik kasihan berbondong-bondong. Ada yang sedang yang bernama Al-Matus Satya, mata cie, kaki cie, tangan cie, badan bertengkuk. Selalu cie, cacing. Kemudian dalam ayatan yang ke-10 baru Al-Matus Satya. Tetapi yang pertama, yang kedua, yang ketiga rancak-rancak. Apa bisa berjaga tadi? Allah buat ikut lekin Nabi Muhammad minta susu kemudian barang kantor. Tetapi yang pertama datang dan diterima Nabi, yang kedua tidak terima Nabi, tinggal cerita sampai yang kedua tidak terima Nabi, yang terakhir itu panjang pada bin Khalid. Itu mendengar disuruh kenal diri, dia kenal musuh. Kemudian dia yakin tadi sudah masuk Allah. Setelah itu Allah berkata lain apa? Namanya Nabi Muhammad menyusul dengan Al-Matus Satya. Kenapa demikian? Karena Al-Matus Satya itu orang yang jujur, kapai mengajak lelaki. Yang pertama tadi tindak di satu KPK batu satu lapis sekali meloncat ke lubang. Tapi kalau yang kelima, kalau nak nama bayi kalau nak boleh dilaki nak boleh lah. Betul ya. Dia tak boleh dilaki no. Bayi Rasulullah Muhammad SAW. Berikut ketika menyusul Nabi Muhammad kepada Al-Matus Satya, Allah berkata lain langsung bikin balik Al-Matus. Kaki timur, tangan timur, mata kembali seperti kalian cara. Begitu kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turang mengecek tiga tuku saudara anak. Pertama Abdullah hamba Allah, yang kedua Aminah Usaiyah, yang ketiga Aminah ibu Rabi'ah peranakan percaya, ketiga tuku yang tadi agak kuat. Kenapa mereka peluk aku bermasak itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua bapak dia enam, kalau tiga pasti dua. Kalau Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa karena dilahirkan dari rahim orang biasa, orang luar biasa. Ya Aminah dan Abdullah bapaknya dan Al-Matus Satya orang yang menyusunya. Sehingga Nabi Muhammad paham Nabi orang yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat luar biasa. Itu sebagai umat Nabi apa yang kita lakukan untuk Nabi. Datang saja mama anak ke situ apa berbahagia dengan mendengarkan cara memurid Nabi Muhammad, memperingati cara memurid Nabi Muhammad. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Seperti itulah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat apa jamaah dari umat Nabi. Lain, kalau kamu menjadi umat Nabi ada 5 tanda, 5 cara, 5 kategori. Kami baton yang kalimu 5 kuah. Kiwa-kiwa berfungsi di masing-masing lain. Dia termasuk apa nak? Keci Allah dalam Al-Quran. Apa keci Allah dalam Al-Quran? Tanda umat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad utusan Allah. Orang-orang bersamanya, umatnya ada 5 perkara. Yang pertama apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang kafir. Maka keras terhadap orang kafir siko maka datang orang kafir kawat lalu diberikan paling tangan enggak betul sekali. Lalu berapa keras terhadap orang kafir?
keras terhadap ajaran-ajaran kafir keputusan kita. Waspada. Kalau orang kafir itu ya, sama dorong ber. Dia pernah pak nombor, dia pernah pak nombor. Rondot tuan, lambu makin video. Tapi lambu ini, kalau juga kata, orang kafir udah itu gini mak. Nyoba media canggih-canggih, teknologi yang cak-cak. Kalau zaman apa-apa dulu mungkin main apa? Ini penting lagi kok. Tak beruang atau main bagi-bagi batuang itu dulu. Kalau yang kini dan kan kelas satu simpangan. Anu sekolah lain pandai mengapi. Api itu memang dalam salahnya. Tetapi cuma waspada. Itu kami sampaikan itu amat dapat. Kenapa demikian? Kalau HP itu selalu dipisau. Kalau pisau itu dipergunakan untuk menaik bawang, tentu Tapi kalau pisau itu dipergunakan untuk menaik daging ciliang, itu kalau biasanya haram. Insya Allah daging ciliang itu saya ikut saja kita ambil, kita masuk dalam mulai satu kali haram salah. Wala talbisul haqqa bil batili, dan jangan engkau percampur adukan keji Allah antara yang benar dengan bohong. Jadi itu media tadi, teknologi HP tadi sama juga bisa. Kalau kita penggunaan karena nyelo tentu tapi kalau kita penggunaan karena bohong maaf ya maksudnya dia kamu belajar kifayah dan sebagainya itu merusak awak. Ketika waktu surat masuk orang surat deh. Satu saat, kenapa? Siapa yang perhatikan anak amat? Tentu amat, tentu apa? Pasti itu orang tua ya. Mangkuk itu dalam ilmu teknologi, dalam ilmu psikologinya, ilmu anak pendidikan itu tiga. Pertama pendidikan formal, kedua informal, ketiga non formal. Artinya apa? Pendidikan formal itu orang tua. Pendidikan informal itu orang tua. Sedangkan formal itu lingkungan. Sekolah. Contoh anak itu masuk sekolah misalnya SD, SMP dan sebagainya itu bukan formal. Orang tua mengajarkan di sekolah. Tetapi informal orang tuanya 24 jam anak di rumah sama beli yang nanti sama beli. Pendidikan informal lingkungan kampung. Cari lingkungan anak juga. Perhatian yang elok maknanya kami sampaikan itu. Kadang-kala ini kan satu sempit, pandai masuk narkoba. Pandainya masuk lem, ganja, mabuk-mabukkan dan lain sebagainya. Itu merusak. Tapi kalau anak-anak mereka datang ke surau, walaupun mengantuk-antuk sakit, alhamdulillah, anakmu diajak ke surau. Bagaimana? Memang saya ikut yang boleh sebagainya. Lihat ya. Memang saya ikut ya. Kan mantap kok. Dengan program seperti itu, ajak nak ke surau. Kecapat nak semua tidak mengenali banyak sama itu yang menunjukkan. Menolak camen duduk di kolong, duduk di jembatan sampai jam 2 malam, sampai jam subuh lewat. Bertamu dunia. Kami kan dalam perjalanan, mulai dari Balai sampai ke Pengasan. Karena kami juga mesti di Pengasan. Kalau ke Pengasan dari Cina itu masih itu sampai doa-doa, berdoa dengan itu. Bahkan tak tahlil dia Pak, terus sampai terus itu. Ketika itu kami pulang salah jam 2 malam. Pulang puasa jam 2 malam itu. Apa Rasul masih anak-anak muda-mudi di pulau. Kecil api, mesok isinan dan lain sebagainya. Yang awak sayangkan mana orang tua? Atau yang terpancar dia kosong? Atau kosong yang diadam? Langsung aja dari lagi ke bawah ya. Mana tuh? Berpikir kami senang. Itu yang merusak.
umat maksudnya bertemu asyiddah wal kufar tanda umat Nabi Muhammad kalau lama cegah lapar cegah itu dengan secara kebaikan menurut saya Islam itulah tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama. Tanda umat Muhammad sallallahu ruhamahu bainahu berkasih sayang sesama kami. Berkatan dua baiklah dengan sana baiklah ada itu dari tapi tiap pulang dalam kubur akan maonan suatu kepada kain padahal itu tak termasuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu berkasih sayang sama membantu tak memutuskan ukhuwah Islamiyah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, seperti apakah orang yang tak pernah masuk surga ya Rasul? Apakah orang yang tak pernah naik haji? Apakah orang yang telah pernah bersedekah? Kecil pemuda itu dijauhi oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah tahitur rahim. Takkan pernah masuk surga karena orang memutuskan hubungan silaturahim. Kalau ada apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tuan amat yang berlain itu akan tua kalau produk itu memang jatuh yang tua bayi dan mencetak bayi itu kayak gitu. Kalau ada orang jangan sampai kecil dulu kecil Allah baik. Jadi manusia itu belajar dan berkorek kadang-kadang karena seperti dulu kadang-kadang jatuh seperti di mesti pagi tapi kalau jatuh apa masuk ke pitua sirin asmara tukang bola apa tuh pitua dalam palak dan ruang tengah hari walaupun tajilapat kalau dah aja pantang mati itu tapi kalau ada, walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhu la yasta'iruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jadi manusia itu ada ajal. Tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundurkan. Terus mantap Allah yang menentu. Contoh umpamanya begitu ulama alam ke-26 nanti yang membuat itu bapak tinggal bertambah kan contoh malah menikah 58 nanti 62 63 63 tahun berkali tidak kok beda nak betu deh beda tahunnya lain yo setengah tahun beda lagi kalau cuma tahun lagi nanti mah tiba-tiba pun itu namanya dua kan? Betul masalah acam. Jadi ruhama ubainahum berkasih sayang bersama kamu kepada Allah itu tanda umat Nabi Muhammad jangan waktu bertala jangan waktu bertala jangan kalau ada itu jangan rumah itu datang nanti ini nanti pulang rumah ya aku mau sampai dulu kan tadi kemarin kan lalu yang ketiga tanda Nabi Muhammad tarahum ruk'an sujada melihat mereka itu ruku sujud artinya sholat nggak sholat dia sholat kok sholat kan siapa sholat ruku dan sujud ya maka itu kalau Muhammad. Lain sembahyang lain bila 12 tahun. Bila tu itu ada hari itu. Lain sembahyang lain bila hari Jumat dia yang 5 waktu apa? Satu tahun sekali baru. Itu ini. Kalau Nabi Muhammad yang keempat tanda Nabi Muhammad ia bertahuna fadlan minallahi wa ridwana mencari berkah Allah dan ridhonya Allah. Ridho Allah di mana letaknya?
hak di orang tua awak datang. Diterangkan oleh Nabi, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtul walidaini. Ridha Allah terletak pada orang tua, murka Allah terletak pada orang tua. Tuhan, Tuhan kalau dia, kalau Tuhan meninggal, doan. Itu kalau anak dididik dengan kamu, doa dulu. Betul. Ridho orang tua. Kalau memang kita mencari ridho Allah, cari dulu ridho orang tua. Kalau orang tua kami kepada Allah, tanda Allah kami. Kalau kita orang tua ridho pada Allah, tanda orang tua ridho kami. Itu dekatnya ridho orang tua dengan ridho Allah. Tanda umat Nabi Muhammad yang sampai mencari ridho Allah. Jadi kalau mencari ridho Allah, mencari ridho orang tua Allah. Yang kelima, tanda umat Nabi Muhammad SAW, yaitunya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak di wajahnya kumaha bekas-bekas dan tanda-tanda sujud nampak. Maaf mak, nak hitam di kanyang lalu di kanyang mak, kecil tu hitam pada saat itu suara sembahyang tu. Kalau hitam di kening memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berkah Allah. Tapi kalau seandainya hitam di kanian, dibuat dipuan-puan itu sampai hitam, sudah amal ibadahnya. Tanya juga. Kecil Allah tuna itu simahun fi wujuhihim tuna itu bercahaya wajahnya ketika dia di dunia dan sampai kepada mahsyar. Orang apa itu orang yang berwudu, orang yang sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam kecil Allah. Ya. Umat Nabi Muhammad itu ketika berada di padang mahsyar ada bertanda. Yang pertama, tandanya hitam wajahnya. Yang kedua, bercahaya wajahnya. Kenapa demikian? Orang yang bercahaya wajahnya itu adalah orang yang berwudu dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya wudu itu yang Allah. Karena demikian, tidak sah, tidak diterima seseorang kalau tak berwudu. Kalau orang sholat pastilah wudunya. Kenapa demikian? Kecil Nabi Muhammad, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Tidak akan pernah diterima sholat seseorang bi ghairi tuhur kalau tidak berwudu. Itu yang kelihatan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir bermalam kini kita masuk ke ilmu. Amin. Amin. Julai itu alhamdulillah rabbil alamin. Dan lain yang kita berpulang adalah Nabi Muhammad SAW. Contoh akhlak beliau, contoh perangai beliau, tingkah laku beliau. Beko kalau bermana jangan lupa berdoa Nabi Muhammad. Mudah-mudahan amal japa akan memberikan syafaat di Nabi Muhammad di padang mahsyar. Kini yang berdoa kepada Nabi. Lain nama apa nama? Apa tu lagi apa? Kalau nama tu apa? Kalau tu apa? Kita nama dia sudah sama begitu ya. Sekarang lagi sudah berdoa kepada Nabi, kita tutup permohonan. Lama kita sama-sama berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapkan doa, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah.
ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badi ya Allah bi ahlil badi ya Allah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Baiklah Bapak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam ini dapat pada titik kita yang ikhtiar atau yang tidak pulang. Sesuai tujuan tujuh, tampilan yang berlangsung, kasus di bawah lantai, kami bilang secara mendapat, nanti nggak ada kata jamaah dalam pandang. Kita kartunan tujuan, kalau ada semua di ladang, mendekati penumpang mandi. Kalau ada Pak, Mak, umur yang panjang, boleh kaki datang kembali. Mungkin karena itu sampai pada malam ini, mudah-mudahan anak akan memahami dan memaafkan kami apa yang telah saya sampaikan tadi. Alhamdulillah. Kok terlambat ya? Jangan mama. Apa yang semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.